Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Ada apa lagi ini? Ucap Ziling. Namun ketika Ziling mendengar beberapa suara, dia tidak khawatir sama sekali. Justru sebaliknya, wajahnya tampak tidak berdaya. Ini sudah jelas, dia tahu apa yang terjadi di luar. Pada saat yang sama, Chu Feng menyebarkan kekuatan spiritualnya. Dia menemukan bahwa, sebenarnya tidak ada musuh yang menyerang. Jadi, dia dengan cepat membawa Ziling keluar dari gua untuk melakukan observasi. Setelah keluar dari gua, barulah kemudian Chu Feng mengetahui bahwa, mereka bersembunyi di dalam pegunungan yang luas. Karena di sekitar mereka ada lapisan formasi spiritual penyembunyian yang diletakkan, sehingga apapun yang akan mereka lakukan, itu tidak akan ditemukan oleh orang lain. Ini sudah jelas, kalau semuanya diletakkan oleh orang tua Ziling. Dan pada saat ini di langit terdekat, Zixuan Yuan dan yang lainnya sedang mencoba untuk menangkap sesuatu. Jika melihat dari dekat, Chu Feng menemukan bahwa itu adalah burung pengiriman. Namun jika dilihat, burung itu sangatlah kuat. Burung itu tidak hanya mampu menyembunyikan auranya, sehingga menghindari kekuatan spiritual dan deteksi apapun, dan bahkan ia memiliki 18 pasang sayap. Kecepatannya itu sangatlah cepat, dan bahkan mirip dengan cahaya. Dia sendiri bahkan cukup inferior. Itu hanya membuang-buang kekuatan bagi Zixuan Yuan dan yang lainnya untuk mengelilingi burung pengiriman itu, karena tidak mungkin bagi mereka untuk menangkapnya. Karena tampaknya, burung itu hanya bermain-main dengan mereka sekarang. Wush wush wush. Tapi setelah burung pengiriman itu melihat Chu Feng, ia dengan keras mengepakkan sayapnya. Dan seperti cahaya, setelah tiba di depan Chu Feng, ia mulai terbang di sekelilingnya. Ini, dua datang untukku, seru Chu Feng. Ketika dia melihat itu, Chu Feng tidak bisa menahan pandangannya pada Ziling dan yang ada di belakangnya. Dia sudah berada di sini selama beberapa hari, dan bahkan dia hanya terbang di sekitarmu. Bahkan jika ada orang lain yang mendekatinya, ia akan melarikan diri. Apalagi, burung itu terlalu cepat. Aku belum pernah melihat burung pengiriman dengan kecepatan seperti ini sebelumnya. Maka kemungkinannya, beberapa ahlilah yang telah mengirimi kamu surat, balas Ziling sambil tersenyum manis, dan senyumnya itu cukup menyihir. Chu Feng perlahan-lahan membuka telapak tangannya ketika dia mendengar itu. Setelah melewati lingkaran lain di sekitarnya, burung pengiriman sebenarnya secara bertahap turun. Pada akhirnya burung itu berdiri di atas telapak tangannya, dan pada saat itu, Chu Feng menemukan formasi spiritual pada tubuh burung pengiriman itu. Formasi spiritual itu juga sangat kompleks, karena di dalamnya ada sebuah pesan. Kecuali orang itu bukanlah ahli dalam formasi spiritual, maka mereka tidak dapat memperoleh informasi di dalamnya, itu jika mereka tidak dapat membuka formasi spiritual nih. Bahkan jika mereka bisa menangkap burung pengiriman itu. Karena ketika menonaktifkan formasi, dan jika ada satu saja kesalahan, maka pesan di dalam formasi itu akan terhapus. Orang yang mengirim pesan itu kepada Chu Feng, orang itu benar-benar memiliki teknik yang kuat. Itu adalah orang yang sangat berhati-hati. Namun untungnya, formasi spiritual itu tidak menyusahkan Chu Feng sama sekali. Saat ini, Chu Feng sendiri adalah ahli formasi spiritual yang diakui secara publik. Meskipun dia hanya seorang spiritualis dunia jubah ungu, tapi dia yang memahami mata surgawi, itu telah melampaui beberapa spiritualis dunia jubah emas yang normal, dalam hal pencapaian sejati dalam teknik formasi spiritual. Setelah beberapa tindakan sederhana, Chu Feng menonaktifkan formasi spiritual pada burung pengiriman itu. Pesan yang tersembunyi di dalam juga masuk sepenuhnya ke kepala Chu Feng. Setelah mendapatkan pesan itu, Chu Feng dengan ringan mengerutkan keningnya, lalu memandang Ziling di sisinya. Ziling, berapa lama aku tidak sadarkan diri? Tanya Chu Feng. Kamu tidak sadarkan selama 1 bulan, jawab Ziling dengan jujur. Hah, 1 bulan, lalu pada bulan itu, apakah Kepulauan Eksekusi Immortal telah bergerak?
Tanya Chu Feng. Mereka memang sudah bergerak. Kamu tidak hanya bergabung dengan Sekte Night Demon Crippling dan membunuh Immortal ke-8 dan ke-9, kamu bahkan membunuh Ya Fei dan mencuri persenjataan kerajaan Murongsun. Lalu setelah itu, kamu juga telah menculik Ziling. Semua tindakan kamu itu, ini benar-benar telah menamparkan wajah Kepulauan Eksekusi Immortal berulang kali. Dan karena kamu telah berhasil menantang kekuatan dari Kepulauan Eksekusi Abadi, maka secara keseluruhan, sekarang mereka sangat membenci kamu. Mereka bermimpi untuk mengulitimu hidup-hidup, karena mereka telah meletakkan poster buronan di seluruh wilayah Laut Timur. Tidak peduli siapa itu, selama mereka memberikan informasi tentang kamu, maka mereka akan menerima hadiah besar. Demikian pula tidak peduli siapapun itu, selama mereka berani menyembunyikan kamu, Kepulauan Eksekusi Immortal akan mengirim pasukan tanpa belas kasihan. Tidak hanya kamu saja, Kepulauan Eksekusi Immortal bahkan secara resmi mengumumkan perang melawan Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan. Mereka mengirim sejumlah besar ahli mereka, itu hanya untuk mencari keberadaan para anggota Crippling Night Demon Sect. Bagi mereka yang ditemukan, maka mereka akan dibunuh tanpa kecuali. Selain itu, Kepulauan Eksekusi Abadi bahkan mengirim undangan untuk beraliansi. Saat ini, kekuatan yang memiliki kekuatan besar telah menerima undangan ini. 3 klan monster besar yang biasanya tidak ada hubungannya dengan manusia, mereka juga menerima undangan ini. Menggunakan hadiah sebagai umpan, Kepulauan Eksekusi Immortal berusaha menyatukan semua kekuatan yang kuat dari wilayah Laut Timur. Dan dengan alasan membasmi iblis, mereka bersumpah untuk menghapus Sekte Iblis Crippling Night. Kali ini, Kepulauan Eksekusi Immortal benar-benar menjadi sangat marah, tutur Zi Xuanyuan dengan sedih. Dalam sebulan terakhir, meskipun mereka bersembunyi di sini, mereka tidak hanya rebahan dengan malas. Mereka telah belajar sedikit informasi, dan meskipun wilayah Laut Timur itu besar, karena keberadaan burung pengiriman juga, itulah sebabnya penyebaran informasi menjadi sangat cepat. Dalam waktu singkat, semuanya diketahui. Dalam 1 bulan yang singkat juga, perubahan besar terjadi pada wilayah Laut Timur. Wilayah yang telah damai untuk waktu yang lama, sekali lagi menghadapi era baru dengan nyala api berkobar di mana-mana. Apakah Kepulauan Eksekusi Immortal akan memegang posisi penguasa, atau akankah Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan mengambil kembali kejayaannya yang dulu? Atau mungkin saja, kekuatan kuat yang telah menunggu akan mengejutkan semua orang, dan mendapatkan kekuatan di tengah kekacauan ini. Segalanya itu dipenuhi dengan ketidakpastian. Kamu bilang kalau Kepulauan Eksekusi Immortal mengatakan aku membunuh Ya Fei. Seru Chu Feng. Dibandingkan dengan kekacauan lain yang terjadi namun, Chu Feng lebih tertarik dengan pertanyaan itu. Kepulauan Eksekusi Immortal memang mengatakan itu. Namun Crippling Night Demon Sekte juga bersuara, kalau Murongsun lah yang telah membunuh Ya Fei. Selain itu, mereka mengatakan kamu telah mengambil Ya Fei dan juga, ketika dia berbicara di sana, Zi Xuanyuan menghentikan ucapannya. Chu Feng bisa merasakan semua orang berpaling dari dirinya sendiri, dan hanya mata Ziling yang menatapnya. Apakah kamu percaya kata-kata mereka? Ucap Chu Feng sambil berbalik dan tertawa kecil pada Ziling. Tapi di matanya ada sedikit rasa bersalah, karena dia tahu apa yang telah dikatakan oleh Sekte Night Demon Crippling. Mereka pasti mengumumkan tanpa sedikit pun pengekangan bahwa, ialah yang telah mengalahkan Ya Fei. Apa yang membuatku tidak percaya? Itu terlihat seperti gayamu dalam melakukan sesuatu. Balas Ziling. Seringai muncul di wajah Ziling ketika dia mengatakan itu, dan dengan sengaja membuat dirinya menyembunyikan niat jahat. Tapi kehangatan di matanya telah memberitahu Chu Feng bahwa, dia tidak menyalahkannya sama sekali, dan dia juga tidak marah kepadanya. Hati Chu Feng yang tegang berangsur-angsur menjadi rileks, itu ketika dia melihat kalau Ziling tidak marah, dan baru kemudian dia bertanya kepada Zi Xuanyuan lagi. Senior Xuanyuan, selain Ya Fei, apa lagi yang dikatakan Sekte Iblis Crippling Night? Crippling Night Demon Sect mengatakan kamu telah bergabung dengan mereka, bahwa kamu sudah menjadi anggota Crippling Night Demon Sect.
Orang-orang yang berani mencelakai kamu akan dimusnahkan oleh seluruh keluarga mereka. Selain itu, Crippling Night Demon Sect juga mengirim serangan balik. Dari 5 Raja Elemental, Raja Bumi, Raja Emas, dan Raja Kayu, semuanya telah menunjukkan diri mereka. Mereka menyerang beberapa wilayah penting Kepulauan Eksekusi Immortal, dan itu menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Jika mereka tidak melakukannya, maka Kepulauan Eksekusi Immortal tidak akan menempatkan begitu banyak penghargaan, yang bermanfaat sebagai umpan untuk bersekutu dengan pasukan lain. Bahkan mereka juga mengirim undangan ke 3 klan monster besar. Sekte Night Demo Crippling memang sangat kuat, dan sekarang mereka tersembunyi dari pandangan, sehingga Kepulauan Eksekusi Immortal telah menderita beberapa kerugian, lanjut Zixuan Yuan. Maka tidak heran, ucap Chu Feng sambil mengangguk, dan seolah-olah dia mengerti sesuatu. Chu Feng, siapa yang mengirimimu pesan itu? Apakah itu dari The Demon Knight Sect melumpuhkan? Tanya Ziling. Dengan pintar Ziling memiliki petunjuk apa yang dipikirkan Chu Feng, ini ketika dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Ini adalah Raja Bumi Senior dari Sekte Night Crippling. Dia mengirimi aku pesan, dan berkata dia ingin bertemu dengan aku. Dia berkata bahwa ada sesuatu yang perlu dia diskusikan, balas Chu Feng yang tidak menipu Ziling. Jika begitu, maka kamu harus cepat pergi mencari mereka. Tidak perlu khawatir tentang kita. Dalam sebulan terakhir, ayah dan ibu aku dengan hati-hati meletakkan formasi spiritual penyembunyian. Jadi tidak apa-apa jika kita bersembunyi di sini, kata Ziling yang mengetahui bahwa Chu Feng ini memiliki urusan di tangan. Tidak, di sini tidak aman. Jangan pernah meremehkan Kepulauan Eksekusi Immortal, karena mereka memiliki banyak teknik. Bahkan dengan teknik formasi spiritual aku tidak dapat melarikan diri dari pencarian mereka. Jika mereka mengirim ahli ke sini, mereka pasti akan dapat menemukan kamu. Ucap Chu Feng yang dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia telah menyelamatkan Ziling setelah begitu banyak kesulitan, jadi dia tidak ingin Ziling memasuki mulut harimau lagi. Tapi sekarang, Sekte Malam Iblis yang melumpuhkan dan Kepulauan Eksekusi Abadi itu seperti air dan api. Untuk berurusan dengan Crippling Night Demon Sect, Kepulauan Eksekusi Immortal bahkan menggunakan tanah penting sebagai harga hanya untuk bersekutu dengan 3 klan besar, sehingga mereka dapat berurusan dengan Crippling Night Demon Sect bersama-sama. Meskipun saat ini beberapa ahli Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan telah menunjukkan diri mereka, tapi jika 3 klan monster besar benar-benar bersekutu dengan Kepulauan Eksekusi Immortal, maka itu tidak akan baik. Karena mereka mencari kamu dengan tergesa-gesa, dan mereka harus memiliki hal-hal penting untuk dibahas. Maka dari itu, kamu tidak bisa menunda ini, kata Ziling dengan sangat serius. Ketika dia melihat Ziling yang bertindak hingga sedemikian rupa, hati Chu Feng tidak bisa untuk tidak tergerak. Itu dikarenakan dia benar-benar bijaksana. Tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk situasi global sekalipun. Saat ini hanya ada satu tempat yang pasti aman, dan itu adalah Misty Peak. Aku pertama-tama akan mengirim kamu ke sana, lalu pergi ke Akademi Forseas, kata Chu Feng. Akademi Forseas, apakah Surou, Sumei, dan yang lainnya masih berada di Akademi Forseas? Ziling bertanya dengan cemas. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika Kepulauan Eksekusi Immortal tahu aku adalah Chu Feng, mereka seharusnya tidak mungkin secepat itu menemukan bahwa mereka berhubungan denganku. Karena bagaimanapun juga dunia ini begitu besar, dan ada begitu banyak orang-orang terkenal. Bahkan dibutuhkan banyak waktu dalam penyelidikan, itu hanya untuk menemukan yang terhubung dengan aku, kata Chu Feng dengan tenang. Namun ternyata, dia sudah mempersiapkan masalah itu. Bukankah Raja Bumi itu dari Sekte Demon Knight Crippling? Dan bukankah dia juga punya sesuatu yang dia butuhkan untukmu? Ucap Ziling. Ziling masih agak khawatir dan takut, kalau dia akan ikut campur dalam masalah penting Chu Feng. Dia tidak memberi tahu aku secara spesifik, dan dia hanya mengatakan kepada aku agar menemukan tempat untuk bertemu dengannya. Saat ini aku akan memberitahunya untuk menemukan aku di Akademi Forseas.
Setelah mengirim kamu ke Misty Peak, aku akan pergi ke sana dan bertemu dengannya, kata Chu Feng. Baiklah kalau begitu, balas Ziling. Ziling tidak mencoba meyakinkan Chu Feng lagi, ini ketika dia bersikeras seperti itu. Justru sebaliknya, dia mendengarkan pengaturannya. Karena dia tahu betul jika mereka tidak diatur di tempat yang aman, bahkan jika Chu Feng bertemu dengan para ahli dari Crippling Night Demon Sect, dia tidak akan bisa bertarung tanpa rasa khawatir. Setelah itu pada hari itu juga, Chu Feng memimpin Ziling dan yang lainnya menjauh dari pegunungan. Setelah beberapa saat, dia menemukan arai teleportasi yang tidak dijaga oleh Kepulauan Eksekusi Immortal. Melalui arai itu, mereka dapat langsung dikirim ke puncak berkabut. Bahkan jika Kepulauan Eksekusi Immortal merasa Chu Feng dan yang lainnya mungkin akan menuju ke puncak berkabut, mereka tidak akan bisa menghentikan kelompok Chu Feng, kecuali mereka benar-benar memutuskan untuk membuat marah Lady Piao Miao, yang merupakan monster tua yang telah hidup selama 1000 tahun. Mereka pasti tidak akan berani datang ke puncak berkabut, karena mereka sendiri telah membuat marah Sekte Crippling Night Demon. Setelah Chu Feng dan yang lainnya berjalan menjauh dari arai teleportasi, dan melihat pemandangan yang akrab, dia akhirnya bisa merilekskan hatinya yang tegang. Karena dia tahu, kalau mereka telah berhasil tiba di wilayah Lady Piao Miao. Di dalam wilayah itu, tidak ada orang yang akan membahayakan mereka. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah, apakah Misty Peak akan menerima Ziling dan yang lainnya atau tidak. Junior Chu Feng, teriak seseorang. Tepat pada saat itu, suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, seseorang yang akrab terbang mendekat. Tentu saja, itu adalah Chun Wu. Junior Chu Feng, kamu akhirnya datang, ucap Chun Wu. Setelah melihat Chu Feng, Chun Wu terlihat sangat senang. Kemudian dia menatap Zi Xuanyuan dan yang lainnya, dan pada akhirnya matanya mendarat di tubuh Ziling. Segera, dia berkata dengan takjub, "Wah, bukankah ini tunangan Murong Sun? Dia bahkan lebih cantik dari Kyuzu senior aku," ucap Chun Wu. "Senior Chun Wu, ini Ziling. Namun dia bukan tunangan Murong Sun, tapi dia adalah tunanganku," ucap Chu Feng mengoreksi sambil tersenyum. "Senior Chun Wu, apa kabar? Ketika kami datang ke sini, Chu Feng selalu menyebut kamu dan mengatakan kalau kamu sangat membantunya," ucap Ziling. Adapun Ziling, dia tidak marah karena kesalahan Chun Wu. Dan justru sebaliknya, dengan sangat hormat dia membungkuk padanya. Dia sangat berterima kasih kepada mereka yang telah membantu Chu Feng. Bukankah itu berarti kamu adalah saudara iparku? Hehehe, halo saudara ipar, ucap Chun Wu. Chun Wu tahu dia tidak melakukan kesalahan, itu sehingga senyumnya terlihat sangat tulus. "Senior Chun Wu, sepertinya kamu sedang menunggu kami di sini," Chu Feng bertanya sambil tersenyum. "Benar sekali. Guru tahu kamu telah membuat kekacauan besar, dan bahkan telah dikatakan kamu membawa beberapa orang dari keluarga Zi. Kamu sendiri baik-baik saja, tetapi akan sangat tidak nyaman bagi kamu untuk memiliki orang di sisi kamu. Jadi dia mengatakan kepada aku untuk menunggu di sini. Dan jika kamu datang, aku harus membawa kamu ke atas. The Misty Peak telah membuka gerbang, dan juga menyambut kedatangan kamu. Aku hanya tidak berpikir, ternyata aku harus menunggu selama ini. Aku bahkan berpikir kamu tidak akan datang. Tapi untungnya, kamu masih melakukannya. Setidaknya, ini berarti tidak ada yang terjadi pada kamu." "Hehehe," balas Chun Wu. Senyum Chun Wu terlihat sangat nyaman. Itu dapat dilihat bahwa, dia benar-benar mengkhawatirkan keselamatan Chu Feng. "Jadi Nyonya Piao Miao sudah mengharapkan aku untuk datang," ucap Chu Feng dengan sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu. Awalnya dia bahkan khawatir, kalau Lady Piao Miao tidak akan menerimanya. Tapi sekarang, dia akhirnya bisa merasa nyaman sepenuhnya. Ketika dia merasa bersyukur, dia berkata kepada Chun Wu, "Senior Chun Wu, aku benar-benar menyesal kamu harus menunggu di sini begitu lama untuk kita," ucap Chu Feng. "Junior Chu Feng, tolong jangan katakan itu.
Saat itu ketika berada di jurang yang sudah rusak, jika bukan untuk menyelamatkan aku, kamu tidak akan membunuh Zhang Feng, dan kamu juga tidak akan memiliki dendam dengan Kepulauan Eksekusi Immortal, kata Chun Wu dengan malu. Bahkan sebelum aku bertemu Kepulauan Eksekusi Immortal, sebenarnya sudah ada permusuhan di antara kami. Situasi saat ini sudah ditakdirkan untuk terjadi, dan itu tidak ada hubungannya dengan kamu dengan cara apapun, balas Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Chun Wu tidak bisa untuk tidak melihat Ziling. Lalu seolah-olah dia mengerti sesuatu, dan dia pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Sambil tersenyum ringan dia pun berkata, "Ikuti aku. Senior Qius Hui juga ada di sini. Mereka pasti akan sangat senang ketika mereka melihat kamu," ucap Chun Wu. Segera setelah itu, Chu Feng dan keluarga Zi mengikuti Chun Wu ke puncak berkabut. Tampaknya mereka sudah siap. Setelah naik ke puncak, Chun Wu membawa Chu Feng dan yang lainnya ke istana. Dan setelah mereka masuk, Chun Wu menyuruh Chu Feng dan Ziling menunggu di sana. Sementara untuk Zi Xuanyuan, orang tua Ziling, dan yang lainnya, mereka semua dibawa ke tempat lain. Dari apa yang dikatakan Chun Wu, dia telah mengatur ke tempat tinggal untuk mereka. "Chu Feng, kamu benar-benar pengacau," ucap seseorang. Tak lama setelah Chun Wu pergi, suara Qius Hui Fuyan terdengar di dalam istana. Ketika menatapnya, ternyata tidak hanya dia saja yang ada di sana, dan bahkan Lady Piao Miao yang tak terduga perlahan-lahan berjalan menuju mereka. Meskipun mereka adalah dua ahli super, dan ketika Chu Feng melihat mereka lagi, dia tidak hanya tidak memiliki rasa gugup, bahkan ada sedikit pun perasaan intim. Setelah membuat kekacauan besar, orang-orang yang mau menerimanya meskipun mereka tidak menyembunyikan niat jahat, itu adalah orang-orang yang akan menunjukkan kepadanya kebaikan yang luar biasa. Ini sudah jelas, keduanya adalah bantuan terakhir. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.